Kembali bertemu dengan saya, Om Roy Purba. Haleluya, sukacita. Dan saya melihat saudara secara roh, orang-orang hebat sedang menyaksikan dan antusias untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa hari ini. Baik, kalau berbicara siapa Tuhan itu saudara, tentunya bicara yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, bukan Allah-Allah yang lain. Haleluya. Tema untuk minggu ini yaitu keadilan Allah. Saya catat God's fairness. Saudara, disebut juga dia Allah yang adil, Allah El Sadik bahasa Ibraninya. Alkitab berkata begini saudara, Yesaya 45 ayat 21, bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Saudara perhatikan baik, ya, dia katakan bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, ya, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Dia adalah Allah yang adil, dia juga juru selamat. Saudara, orang hanya mau menyelamatkan kalau ada keadilan dalam pribadinya, saudara. Bukti saudara yang kasih penyelamatannya itu bukti keadilannya. Kenapa saudara? Seharusnya semua kita adalah binasa, tapi karena keadilannya, karena dia adalah juru selamat, maka kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, saudara yang kasih. Haleluya. Sampai di sini saudara. Makanya saudara, kalau kita bicara keadilan, tergantung saudara mau dari perspektif mana. Kalau dari kacamata dunia, maka saudara tidak akan pernah melihat keadilan yang absolut saudara, yaitu keadilan yang mutlak. Karena apa? Cuma di dalam Tuhan ada keadilan yang mutlak. Tapi hari ini Om Roy mau bawakan 3 hal, paling nggak bisa pendekatan tentang apa yang kita bahas hari ini. Kalau bicara tentang keadilan, ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama saudara, yaitu equality. Yang kedua adalah equity. Yang ketiga adalah justice. Equality saudara, yaitu saudara treatment yang sama, keadilan yang sama untuk semua orang saudara. Haleluya. Engkau hari ini pelajaran matematika saudara ya, ikutin kelas online. Kamu tidak bisa pilih saudara, IQ saya kan Bu, nilai saya kan Pak jeblok matematika. Pak, mata kuliah hari ini bisa diganti nggak Pak dengan mata kuliah yang lain? Nggak bisa. Engkau nggak bisa. Engkau berkata, aku kurang sekali untuk pelajaran ini. Enggak, persamaan dibuat semua saudara. Itu namanya equality. Disuguhkan mata kuliah dan pelajaran yang sama hari ini, tidak tergantung IQ, tidak tergantung saudara bagaimana daya nalar dan penangkapan saudara. Nah saudara, itu namanya equality. Tapi saudara yang kasih yang kedua ada namanya equity. Equity ini saudara yang kasih apa? Treatmentnya akan melihat kebutuhan masing-masing kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, lihat baik ya, Alkitab berkata orang dewasa saudara butuh makanan keras, tapi anak-anak butuh susu. Adik-adik yang dicintai Tuhan, saya mau berkata Firecom sama LG akan beda kebutuhannya. Firecom engkau kuliah, engkau SMA, engkau SMP, engkau duduk manis, engkau sekolah rajin-rajin, kasih nilai yang terbaik saudara, benar attitude-mu, mama papa siapkan uang sekolah, betul nggak? Kakak-kakak kita yang di LG nggak gitu, harus putar otak banting tulang, harus apa? Untuk bayar uang kontrakan dan uang kosnya saudara. Haleluya. Kenapa saudara? Itulah perbedaannya. Kakak pulang malam dari kampus karena ketinggalan bus, karena ada mata kuliah tambahan, saudara sampai di rumah malam, no problem saudara yang kasih. Tapi ada adik yang pulang malam juga habis dugem. Treatment dari orang tua maka akan berbeda. Engkau tidak bisa mengatakan begini, kok papa pilih kasih, dia nggak ditegur pulang malam, aku ditegur karena kamu dugem, ya. Adik saudara yang kasih pulang dari sekolah, dia kena hujan, makanya pusing kepalanya. Mama memberikan satu obat kepada adik saudara, katakanlah obat A, betul nggak? Tapi kakak pusing juga kepalanya karena main HP sepanjang hari saudara. Dan kakak ngotot minta obat A juga dari mama. Kamu nggak diracun, udah syukur kamu. Haleluya, amin. Nggak bisa sama saudara.
Jadi equity yang dimaksud saudara yaitu mendapatkan treatment yang berbeda. Kalau kita pelajari, ada saudara persoalan di Lukas 15 yaitu perkara anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsunya saudaraku yang kasih pergi menghambur-hamburkan uang papanya ketika dia minta warisan. Setelah dia saudaraku yang kasih di sana kelaparan, dia rebutan dengan makanan babi. Dia katakan statement saudara, aku akan pulang ke rumah bapakku karena di sini aku kelaparan. Di rumah bapakku berlimpah makanan. Tahu nggak saudara? Waktu dia pulang, dia saudaraku yang kekasih disambut papanya dengan baik. Dan saudara, Alkitab berkata Lukas 15, 20, 28 sampai dengan 32, ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hati siapa tergerak belas kasihan? Oleh papanya. Lihat treatmentnya saudara. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia, maka marahlah anak sulung itu, saudara yang kasih. Lihat ayatnya selanjutnya. Anak sulung itu marah dikatakan, ya, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, anak sulung itu. Dikatakan, saudara yang kasih, kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ini komplain saudara yang kasih, anak sulung saudara. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya. Lihat baik treatmentnya saudara. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu Ahal, ya, telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia yang telah hilang dan didapatkan kembali. Lihat, ada treatment yang berbeda. Itu namanya equity, saudaraku yang kasih. Ya, haleluya. Adiknya hanya butuh, si bungsu hanya butuh penerimaan, saudara. Terlebih dahulu dia meminta maaf kepada sorga dan bapaknya. Dia saudara diterima, bapaknya berkata welcome, come to papa, saudara. Tapi kakaknya yang sulung tidak terima. Makanya saya mau berkata begini, saudara, kalau engkau melihat ketidakadilan, jangan-jangan begini, jangan pernah engkau masukkan unsur jealous, unsur saudara iri hati. Karena apa? Harus berbeda. Alkitab berkata, jangan pernah iri kepada orang yang berbuat jahat. Betul nggak? Orang berhasil dengan kejahatannya. Saudara, engkau jangan iri. Saudara yang kasih, orang nyontek, saudara yang kasih, dia punya nilai, saudara yang dahsyat. Saudara, itu urusannya sama Tuhan, bukan urusanmu, saudara. Makanya saya mau berkata, unsur jealous, unsur saudara iri hati, unsur dengkinya, harus saudara yang kasih digeser keluar daripada melihat dengan kacamata Tuhan. Adiknya saudara datang pulang, dia hanya butuh penerimaan dari ayah dan kakaknya. Tapi kakaknya berkata, engkau tidak pernah papa memotong kambing dan lembu kepadaku. Tapi anakmu yang kotor itu yang sudah habis dengan pelacur-pelacur dan segala macam, kok kamu sambut baik? Lihat saudara yang kasih, yang satu hanya butuh penerimaan, tapi yang satu lagi kakak yang sulungnya saudara perlu dimasukkan ikut retreat and counter sesi hati bapak. Iya kan? Nah, saudara, itu namanya equity, saudara yang kasih. Ada begitu banyak kita melihat seperti itu. Di rumah pun kadang-kadang saudara kita akan menerima seperti itu. Makanya kita katakan nggak adil nih mama papa, ya, treatmentnya kepada kakak dan aku berbeda sekali. Makanya aku jealous. Nah, lihat, makanya saya katakan bedakan saudara, engkau menerima ketidakadilan atau engkau jealous, saudara. Mungkin engkau berkata begini, wih pacarnya dia keren banget, ganteng banget, cantik banget. Padahal dia kan nggak cakep-cakep banget. Aku cakep, kenapa nggak punya seperti itu? Nah, saudara lihat baik, unsur jealousnya harus dikeluarkan. Bukan Allah yang tidak adil, kadang-kadang engkau memunculkan yaitu sisi jealousnya. Ya, makanya saudara ada equality, ada equity. Yang ketiga saya mau berkata, ada yang namanya justice, saudara. Keselamatan, pengampunan dosa, saudara, itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Kita tidak bisa paksakan, kita tidak bisa atur Tuhan, saudara yang kasih. Mungkin ada orang berkata begini, hancur banget anaknya, dosanya itu bergelimangan, saudara yang kasih. Tapi kenapa dia bisa diterima Tuhan? Itu hak prerogatif Tuhan. Itu adalah termasuk namanya justice, equality, equity, dan justice. Ketiga hal ini bisa dipakai Tuhan, tapi dengan satu tujuan, supaya kita menjadi orang yang dahsyat, anak-anak muda yang dahsyat dan mantap di dalam Tuhan, untuk memproses kita menjadi anak-anak muda yang
luar biasa. Ingat, Dia adalah Allah kita, Allah yang dahsyat dan maha kuasa. Yang kedua, saya mau berkata, Dia adalah Allah yang adil, saudara kekasih. Tiba saatnya nanti bahwa Dia, saudara, akan datang menjadi hakim yang adil, yaitu hakim yang maha besar yang kita sebut Yehova Syapat. Saudaraku yang kasih, haleluya. Alkitab berkata, Roma 2 ayat 5-8, firman Allah yang hidup, tetapi saudara tidak mau peduli. Dengan demikian saudara seakan-akan menumpukan hukuman yang dahsyat bagi saudara sendiri, karena saudara mengeraskan hati dan tidak mau berpaling dari dosa. Pada hari penghakiman kelak, Allah akan menjadi hakim yang maha adil bagi semua orang. Ia akan memberi ganjaran kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Ia akan memberi hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun dan sabar melakukan kehendaknya, tetapi Ia memberi hukuman yang dahsyat kepada mereka yang melawan kebenarannya dan yang berjalan di jalan yang jahat. Murkanya akan dicurahkan ke atas mereka. Real, saudaraku yang kasih. Sikap kita apa, saudaraku yang kasih? Tenang, pada waktunya nanti Dia akan datang menjadi hakim yang adil, yang menghakimi orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi saudaraku yang kasih, orang yang tekun mendapatkan hidup yang kekal, tapi orang yang tidak melakukan kehendaknya mendapat hukuman yang kekal. Saudara pilih mana, saudaraku yang kasih? Ingat, dunia ini sementara, makanya jangan jealous, jangan iri, jangan dengki kepada orang-orang yang berlaku curang dan tidak berbuat adil. Tuhan yang berurusan dengan dia. Kalau saudara melihat membaca Habakuk 1, dia melihat hukum kehilangan kekuatannya yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, dikatakan keadilan muncul terbalik. Saudara, ada bully di depannya, saudara. Ada kekerasan, ada kejahatan. Dia teriak kepada Tuhan, seakan-akan tidak didengar. Tapi saudara, pasal 3-nya berkata ayat 17-20, saudaraku yang kasih. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ini dia. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, saudaraku yang kasih. Kenapa bukan kaki babi? Kenapa kaki rusa, saudara? Rusa itu kalau punya masalah, dia kecenderungannya lari ke tempat yang tinggi, saudara. Supaya dia bisa melihat keadilan Allah, keagungan Allah. Bahwa dia adalah Yehova Rafa. Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Dia adalah Yehova Jireh yang mencukupkan, yang menyediakan. Dia adalah Yehova Shalom yang memberikan damai sejahtera. Dia adalah El Gibor, saudaraku yang kasih, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Percayalah, saudaraku yang kasih, kapasitas kita tetap tekun menjadi anak-anak muda yang tekun dan sabar, lakukan firman-Nya. Saudara, karena apa? Di akhir zaman ini, yang jahat akan semakin jahat, tapi yang bertekun akan semakin bertekun, dan Tuhan suka yang itu. Upahnya jelas, saudara, penghakimannya. Yang bertekun akan dapat hidup yang kekal, yang jahat akan dapat hukuman yang kekal. Ingat nggak lagu You Raise Me Up? Tuhan membawa kita melewati gunung-gunung dan bukit-bukit, karena Dia adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kesimpulan dari saya hari ini untuk anak-anak muda yang hebat di GBI New Life Community Kemang Pratama, selama Anda dapat melihat dari cara pandangnya Tuhan yang adalah Allah yang maha adil, maka ketika Anda sedang menerima ketidakadilan pun, Anda akan mampu berkata, sesungguhnya Allah maha adil.